Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas bagaimana proses pembangunan masyarakat baru yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun Masjid Nabawi. Lokasinya diambil di tempat berdekamnya onta Rasulullah SAW saat pertama kali beliau tiba di Madinah. Tanah tersebut dibeli dari dua orang anak yatim. Pembangunan masjid dimulai dan Rasulullah SAW terlibat langsung di dalamnya. Beliau mengangkat batu bata seraya melantunkan baiat Allahumma la aisa illa aisul akhirah fa'afir lil ansari wal muhajirah, yang artinya, ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat, ampunilah orang-orang ansar dan muhajirin. Hal tersebut tentu saja menambah semangat para sahabat untuk bekerja. Kiblat masjid menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, sebelum kiblatnya diubah ke Masjidil Haram. Kedua sisinya dibuat dari batu, sementara dinding masjid terbuat dari batu dan tanah. Sedang atapnya dari pelepah kurma dan tiangnya dari pangkal pohon kurma. Sedang lantainya dihamparkan batu kerikil dan pasir. Pintunya ada 3, panjang masjid dan kiblat hingga belakang kurang lebih 100 hasta. Begitu juga lebarnya, fondasinya sekitar 3 hasta. Selesai membangun masjid, Rasulullah SAW membangun perumahan untuk istri-istrinya yang terbuat dari tanah liat dengan atap pelepah kurma. Kemudian beliau pindah dari rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid Nabawi pada saat itu selain sebagai tempat sholat, juga merupakan tempat berkumpul kaum muslimin untuk membicarakan berbagai hal penting dan menyelesaikan berbagai perkara di antara mereka. Selain itu, berfungsi juga sebagai tempat tinggal bagi kalangan muhajirin yang tidak mendapatkan tempat tinggal atau sanak saudara di Madinah. Langkah Rasulullah SAW berikutnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Hal tersebut terjadi di rumah Anas bin Malik. Saat itu berkumpul 90 orang, sebagian dari kalangan ansar dan sebagian lagi dari kalangan muhajirin. Lalu Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka satu persatu untuk saling tolong menolong dan saling mewarisi, hingga kemudian Allah menurunkan ayatnya yang berbunyi, orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya. Maka setelah itu waris hanya diberikan kepada kerabat, namun persaudaraan mereka tetap berlaku. Persaudaraan tersebut benar-benar diwujudkan oleh kaum muslimin dengan kesungguhan. Orang-orang Ansor sangat besar perhatiannya terhadap saudaranya dari kalangan muhajirin. Mereka sangat mengasihi saudaranya, mengorbankan hartanya, bahkan lebih mementingkan saudaranya walaupun mereka sendiri kesusahan. Nah, sementara kaum muhajirin menerimanya dengan sewajarnya, tidak menjadikannya sebagai kesempatan yang berlebihan. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Rabi'. Saat berkata, saya orang Ansor yang kaya, saya akan bagi 2 harta saya dan saya memiliki 2 istri, yang mana yang kamu suka sebutkan saja, saya akan menceraikannya dan jika telah selesai iddahnya nikahilah. Namun dengan santun Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahimu, keluargamu dan hartamu, mohon tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah. Lalu saat menunjukkan kepadanya pasar Bani Koinuko untuk melakukan kegiatan perdagangan di sana, dan tak beberapa lama dia sudah dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Tindakan mempersaudarakan ini sangat efektif dalam mengatasi problem kesenjangan sosial antara kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian antar sesama muslim. Ada 16 butir isi perjanjian yang secara umum berisi tentang perintah untuk bersatu dan saling tolong menolong, larangan menzalimi, menjaga kehormatan jiwa, dan menjadikan Allah serta Rasulnya sebagai rujukan dari semua perselisihan di antara mereka. Dengan adanya perjanjian tersebut, kekuatan sendi-sendi masyarakat semakin kokoh. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Rasulullah juga mendidik para sahabat agar menjadi pribadi-pribadi mukmin yang berkualitas, berjiwa suci, berakhlak mulia, menanamkan kasih sayang, bersaudara, beribadah dan taat kepada Allah Ta'ala. Ketika salah seorang sahabat bertanya kepadanya, Islam apa yang paling baik? Rasulullah menjawab,
engkau memberi makan orang lain serta mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Di lain waktu beliau juga bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, salatlah di waktu malam ketika orang lain tidur, kalian akan masuk surga dengan tentram. Dan di antara sabdanya juga, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Orang muslim adalah orang-orang muslim yang selamat dari lisan dan tangannya. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah lainnya yang besar pengaruhnya dalam menciptakan pola hubungan yang baik di tengah masyarakat muslim, sehingga masyarakat pada zaman sahabat dikenal sebagai contoh masyarakat ideal dan menjadi panutan sepanjang sejarah. Di sisi lain, kepribadian Rasulullah sebagai pemimpin yang sangat agung, berwibawa, dan berakhlak mulia sangat besar perannya dalam mengarahkan masyarakat baru Madinah yang mampu mengatasi berbagai rintangan ke depannya. Keberadaan kaum Yahudi sebagai bagian masyarakat Madinah tidak dapat dipungkiri. Walaupun mereka membenci Islam dalam dirinya, tapi sampai saat itu mereka tidak menampakkan permusuhan. Karena itu Rasulullah SAW merasa perlu mengadakan perjanjian dengan mereka untuk semakin menguatkan sendi-sendi masyarakat Madinah. Inti dari perjanjian tersebut adalah saling menjaga keamanan bersama, saling menasihati, saling membantu, saling membela dari serangan musuh, menghormati kepercayaan masing-masing dan tidak boleh saling menyerang atau memusuhi. Dan jika ada pertikaian di antara mereka, maka rujukannya adalah Allah dan Rasulnya. Dengan demikian lengkaplah sudah Rasulullah setelah membentuk satu masyarakat yang tertata sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat untuk dikatakan bahwa masyarakat di Madinah ketika itu adalah sebuah negara berdaulat dengan kekuasaan yang sah dan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya. Nah, itu adalah bagaimana awal-awal Rasulullah dan sahabat tinggal di Madinah dan membentuk masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini Islam sudah mulai kuat karena memiliki pasukan atau pengikut yang banyak di Madinah. Ya, mungkin itu saja dari kami. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.